Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Ani Ismawati, kita akan belajar matematika. Yang pertama adalah bab 1 dimensi 3. Dengan subpokok bahasan kedudukan, titik, garis, dan bidang. Kita bahas dulu titik itu apa, garis itu apa, dan bidang itu bagaimana. Titik itu digambarkan sebagai noktah ini ya. Kalau garis itu ditentukan oleh huruf kecil, misalkan garis yang kita anggap itu garis lurus. Ini. Kemudian kita bisa memberikan nama M, P, misalnya M saja ya. M. Ini garis M, kemudian bisa juga kita tentukan dengan titik ujung dan titik pangkal, misalkan A, B. Berarti ini garis AB. Kemudian garis itu tak terbatas, hanya diwakili oleh titik ujung dan titik pangkal. Kemudian bidang. Bidang juga memiliki luas tak terbatas dan hanya dituliskan wakilnya saja. Selanjutnya, kita hubungkan antara titik garis, titik bidang, garis bidang maupun bidang dengan bidang. Kita lihat gambar yang sudah saya tulis maupun tulisannya. Yang pertama, titik P itu terletak pada garis M. Jelas ya? Kalau yang kedua, titik P terletak di luar garis M. Ini juga jelas. Kemudian, gambar ketiga, titik P terletak pada bidang alfa karena memang berada di bidang alfa. Kemudian gambar yang keempat, titik P terletak di luar bidang alfa. Gambar yang kelima, ada garis yang berhimpit, yaitu garis M dan garis N. Maka kita bisa menyatakan garis M berhimpit dengan garis N. Gambar yang ke-6. Garis M dengan garis M itu berpotongan di satu titik. Maka kita bisa menyatakan garis M berpotongan dengan garis N. Dia terletak pada satu bidang. Berhimpit juga terletak pada satu bidang. Sekarang gambar yang ke-7. Garis M sejajar dengan garis N, juga terletak pada satu bidang. Dia tidak memiliki titik persekutuan. Kemudian yang ke gambar ke-8, garis M dengan garis N itu bersilangan. Bersilangan itu tidak terletak pada satu bidang, tapi berbeda bidang. Ya. Berikutnya, gambar ke-9. Garis M dengan bidang alfa, di sini kan terlihat sejajar ya. Sejajar ini maksudnya garis M itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang alfa, yaitu ini bisa kita lihat. Nah ini, garis M sejajar dengan garis yang kita tulis ini. Maka kita nyatakan garis M sejajar bidang alfa. Gambar yang ke-10, garis M itu memotong pada bidang alfa. Ini ada titik perpotongannya. Atau kita bisa menyatakan garis M berpotongan dengan bidang alfa. Gambar yang ke-11, garis M berhimpit dengan bidang alfa karena garis M terletak pada bidang alfa. Berikutnya, gambar yang 11, 12 maupun ke-13 itu gambar ada berhimpit ya, dua bidang yang berhimpit ini, jadi memiliki banyak sekali titik persekutuan. Kemudian bidang alfa dengan bidang beta sejajar ya, karena kita bisa melihat salah satu atau lebih dari satu garis ada yang sejajar. Ini sejajar, ini juga sejajar, maka kita bisa menyatakan garis bidang alfa dengan bidang beta itu sejajar. Sedangkan bidang alfa dengan bidang beta berpotongan, ini pasti ada persekutuannya berupa garis. Kalau titik dengan bidang itu berpotongan pada satu titik, kalau bidang dengan bidang itu berpotongan pada satu garis. Sekarang kita coba pada contoh soal. Kita bisa menyatakan pada kubus ABCDFG. Sudah pernah menggambar kubus ya. Kalau menggambar jangan seperti saya, karena ini susah kalau kita menggunakan penggaris. Maka kita gambar ya, anggap saja ini lurus.
Tapi nanti nirunya jangan begini ya, pakai penggaris ya. Kemudian kita nyatakan dulu titik sudutnya. Titik sudut A, atau kita bisa menyatakan titik A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kubus A, B, C, D, F, G, H, kita bisa menuliskannya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan pada kubus A, B, C, D, F, G, H, kita bisa menyatakan ini garis rusuk ya, rusuk AB, kemudian ada diagonal sisi AC, kemudian ada diagonal sisi BD. Kalau misalkan ini berpotongan di titik S, kita bisa menyatakan titik S terletak, misalnya ya, terletak pada garis AC, ya kan? Kalau misalkan titik E dengan garis AC misalnya, berarti titik E dengan garis AC, titik E terletak di luar garis AC. Berikutnya, misalkan garis AB dengan garis HG misalnya. AB dengan HG. AB dengan HG sejajar ya. Ya. AB dengan EA. AB dengan EA. Berarti AB ini garis AB. Kita tulis lengkap sesuai dengan prosedurnya. Garis AB sejajar dengan garis HG ya. Kalian bisa menentukan garis yang lain yang sejajar dengan garis AB. Kalian bisa juga menentukan titik yang lain yang terletak di luar garis AC selain titik E. Ini juga kita bisa menentukan garis lain AB yang sejajar dengan garis HG. Bolak-balik gitu ya. Kemudian misalkan lagi titik ya. Titik terhadap bidang. Jadi misalkan titik A terhadap bidang misalkan DC GH. Titik A dengan DC, titik A dengan DC GH. Titik A itu terletak bagaimana? Di luar. Berarti titik A terletak di luar. Bidang gitu. Selanjutnya, kalau garis terhadap garis yang bersilangan bagaimana, Bu? Misalkan ya, garis AB titik-titik dengan garis misalkan CG. Dilihat ya, AB dengan CG. Dia tidak sejajar, tidak berpotongan. Berarti dia berbeda bidang. Berarti itu intinya AB dengan CG itu bersilangan. Kemudian bidang yang atau dimensi 3 itu tidak selalu pada kubus ya. Bisa bentuknya, ini salah satu bentuk prisma. Ada juga yang bentuknya limas. Nanti kalian juga akan mempelajari limas. Ini kalau nggak kelihatan, kita gambar titik-titik, kemudian kita buat diagonal sisinya, kemudian kita buat garis tingginya, baru kita buat. Nah, ini adalah limas A, B, C, D. Misalkan sini biasanya A ya. A, kemudian titik bawahnya itu biasanya mengikuti, atau bisa kita juga ini kita buat titik puncaknya itu T, kemudian di sini A, B, C, D. Itu limas segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Limas segi 4. Nah, pada limas itu juga bisa kita buat
Bagaimana titik A terletak terhadap garis TC? Tentu saja A terletak di luar garis TC. Kalian bisa mengubah bolak-balik soalnya nanti akan sangat bervariasi. Jadi kalian harus bisa menggambar ya. 5 segi 4 atau 5 dengan bidang alas segi 4. Sekian, terima kasih. Nanti bisa kita lanjut pada diskusi di soal, latihan soalnya. Ya, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.